Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bu? Yang di belakang nampak? Duduk apa berdiri? Kadang berdiri, kadang duduk nanti ya. Alhamdulillah alladzi la ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala aydan, monggo ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, monggo sareng, as-salatu mi'rajul mu'mini. Al-hadis. Wa qala al-ulama indama turidu antuwairo hayataka fala ta'lamu min aina tabda'u idda bis-shalah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kaula hormati, alhamdulillah masih bisa. Para alimil ulama, para kiai, asatidz, al-ustaz Tuan Abdurrahman akhinal kiram, al-ustaz Zuhri al-Hafidz, al-ustaz Rambe, siapa namanya dari Monte, Rambe, ibu-ibu ustazah, bapak-bapak haji, Pak Haji Husni Hasibuan, alhamdulillah, Bapak Muiz, kemudian Bapak Haji Ai Solihin, tentunya Bapak Haji Gito, Bapak Haji Pardi, Mbah Rakisan, dan para sesepuh yang lain yang dengan tidak mengurangi rasa hormat saya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang jelas hadir dalam hati saya. Kemudian Ibu Ketua Majelis Ta'lim Darussalam, Ibu Hajah Sofiatun, beserta seluruh pengurus yang saya hormati. Kemudian ibu-ibu ketua perwiridan yang ada di desa kita, Batang Pane Setunggal, Al-Barokah hadir, Al-Barokah wonten Bu Hajah Rohmadi, boten sakit, mudah-mudahan cepat sehat lagi. Al-Karomah wonten ketuanya sinten saniki, alhamdulillah hadir. Kemudian Raudatul Jannah hadir, nampak ada Bu Hajah Fatimah masih. Kemudian ada perwiridan Baitur Rahman, katanya sudah ada sekarang ya. Kemudian ada perwiridan Al-Husna, masih ada, masih. Kemudian Istiqomah hadir, Bu Pani hadir. Kemudian perwiridan Ummul Mukminin hadir ya, alhamdulillah. Kemudian perwiridan apa lagi? Banyak perwiridan kita. Al-Hidayah, Bu Fahmi ya. Mbah Mul hadir, Mbah Mul. Mana Mbah Mul? Oh, Mas ngantuk Mbah. Alhamdulillah. Terlebih dahulu saya hadir di sini terus terang sangat-sangat berbahagia. Saya berangkat hari Senin jam 8 pagi lewat seperempat. Kemudian hari Rabu jam 6 sore sampai di Tanjung Balai. 2 hari 2 malam. Domisili saya sekarang Bu di Desa Lumbung Sari,
Kecamatan Lumbung, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kurang lebih 15 menit dari rumah Al Ustadz Uan Abdurrahman. Jadi saya bertetangga sama Al Ustadz Uan. Al Ustadz Uan Panjalu, saya Lumbung. Alhamdulillah. Kemudian nama lembaganya yaitu Pondok Pesantren Nurul Yakin. Santri kurang lebih totalnya 260 orang. Guru semuanya untuk TK, TPA ada 13 dan untuk pesantren diniyah ada 9 orang. Mohon didoakan supaya barokah dan tahadus bin nikmah sekaligus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada khususnya saudara-saudara di Desa Batangpane 1. Ketika saya masuk di lembaga tersebut, asrama putri ada, kemudian madrasah ada, yang belum ada kantor dan asrama putra. Kemudian awal COVID Corona, saya berencana membangun untuk kantor dan asrama putra. Awalnya tidak disetujui oleh masyarakat sekitar karena kondisi Corona. Tapi alhamdulillah dengan bismillah, niat karena Allah, mohon doa kepada semuanya terrealisasi dan selama 2 bulan kurang lebih bisa selesai. Sekarang sudah bisa dimanfaatkan oleh santri. Sekitar 80 juta kurang lebih untuk bangunan tersebut, dan dari 80 juta itu total bersama sumbangan berupa semen, kayu dan yang lain-lain. Untuk yang berupa dana 28 juta itu dari saudara-saudara di Sumatera, khususnya Batangpane 1. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi teknologi alhamdulillah ada manfaatnya. Ketika saya memperlihatkan, bukan untuk menyombongkan, ternyata ada yang melihat kemudian sedang membangun, alhamdulillah ada yang nyumbang, luar biasa. Dan dengan teknologi saya juga sering silaturahmi sama seksi sound system Junet Cahya, ada yang selalu hadir dengan gerobak mileniumnya, Mas Junet ya. Makanya pas datang dia sudah tidak asing lagi, senyum-senyum lihat saya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah ahli pengajian rahimakumullah. Akhirnya setelah perjalanan 2 hari 2 malam, acara yang pertama saya di Kecamatan Kampung Rakyat, Tanjung Medan, di rumah Camat Bapak Haji Wahdi Pohan. Hari Rabu jam 10:30 siang, alhamdulillah bisa terkejar. Kemudian malam Kamisnya pengajian di Masjid Nurul Yakin Tanjung Balai, alhamdulillah terlaksana. Hari Kamis paginya acara peresmian lokasi pembangunan Pondok Pesantren Al-Intisarul Bahri di Tanjung Balai Selatan, Desa Sungai Tempurung, alhamdulillah. Terakhir acara hari Jumat, dan sekarang dengan takdir Allah, dengan pertolongan Allah, bisa hadir bareng bersama muslimin muslimat desa tercinta
batang pane satu. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah ahli pengajian rahimakumullah. Terlebih dahulu tidak bosan-bosan, mari sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, sehingga dengan segala nikmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah di halaman musola Al-Hikmah ini dalam acara yang insya Allah sangat baik, acara pengajian, acara menyambut bulan suci Ramadan, acara memperingati kejadian Isra wal Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai suatu perkumpulan yang bermanfaat, barokah dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah zahir batin, amin. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan iman Islam, amin. Husnul khatimah, amin. Dan mudah-mudahan kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, saudara-saudari kita yang mungkin sekarang ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan disembuhkan dari penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sakitnya diberi kesabaran sehingga menjadi kifarat dosa. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang sedang mencari nafkah untuk keluarganya apapun itu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, manfaat, hasil dan barokah. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terkhusus nikmat terbesar untuk kita, aset terbesar untuk kita yang wajib kita syukuri, yakni nikmat iman dan Islam. Iman dan Islam. Karena nikmat iman ini di dalamnya terhimpun berbagai macam nikmat. Dari nikmat iman ini di dalamnya terhimpun berbagai macam nikmat. Dengan adanya iman, hidup baik, mati pun baik. Dengan adanya iman, kaya baik, bahkan miskin pun baik. Dengan adanya iman, sehat baik, bahkan sakit pun baik. Kuncinya nopo? Iman. Dengan adanya iman, hidup akan semakin tambah amal ibadahnya, mati dijamin masuk surga. Laras napa mboten Bu? Insya dijamin masuk surga dengan adanya iman. Jadi ketika ada pertanyaan apakah orang yang beriman itu dijamin masuk surga, maka kata Allah, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatum tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Surat apa Bu Haja? Al-Buruj. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Itu firman Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya.
cuman prosesnya yang berbeda-beda. Ada yang langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab, ada yang masuk ke dalam surganya dihisab dulu, ada yang hisabannya ringan, ada yang hisabannya berat, bahkan ada yang sebelum masuk ke dalam surga terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka. Asalkan masih ada iman, insya Allah akan diangkat kembali, dimasukkan ke dalam surga. Jadi walaupun sedikit, ketika masih ada iman, peluang masuk surga itu tetap ada. Tapi saya dan kita semua jangan ada anggapan dalam hati, popolah masuk neraka dulu nanti juga masuk surga ini. Jangan. Karena sakitnya luar biasa. Maka oleh karena itu iman ini harus kita rawat. Kita ini kan lillahi, milik Allah. Inna lillahi, kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kembali kita kepada Allah seperti Wanunu pinjam piring kepada Pak Zuhri. Kemudian piring dikembalikan sama Wanunu ke Pak Zuhri, disimpan dan tidaknya oleh Pak Zuhri di rak tergantung piringnya. Kalau sudah bersih dicuci oleh Wanunu langsung disimpan di rak. Tapi kalau Wanunu males tadi cuci heula ngagawekeun Pak Zuhri, tidak akan langsung disimpan, dicuci dulu sama Pak Zuhri. Kalau leuwih dari polontong rusak piringnya, tidak akan disimpan, langsung dibuang oleh Pak Zuhri. Kita pun seperti itu. Kalau kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, iman kuat, amal banyak, lebih banyak amal baik dibandingkan amal jelek, maka insya Allah langsung ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Allahumma amin. Tapi kalau kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, tidak langsung dicuci dulu. Piring Wanunu dicuci oleh Pak Zuhri pakai air. Orang yang ada dosanya dicucinya bukan pakai air, tapi dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kembali sudah dalam keadaan pecah, rusak, maka langsung dibuang ke dalam neraka, khalidina fiha abada. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu perkara iman ini harus sering dibahas. Jangan bosan untuk membahas masalah iman, karena ini aset terbesar. Bicarakan iman bersama keluarga kita di rumah, jangan ikatan cinta saja. Bicarakan iman dengan anak-anak kita sebelum tidur. Terus istiqomahkan anak-anak kita, diajari rukun iman, bahwa rukun iman semuanya ada Alhamdulillah. Mbah Mul nggak ngantuk. Wonten pinten, Mbah? Ada 5. Ada 6. 1 iman kepada, 2 iman kepada, 3 iman kepada roh kitab, 4 iman kepada roh, 5 iman kepada hari kiamat, 6 iman kepada qadha dan qadar. Ini harus sering dibahas, harus dinikmah. Anak saya Alifa Maryam dari usia 2 tahun setengah udah mulai bisa ngomong. Sampai sekarang mau tidur itu bismika, kemudian rukun iman, rukun Islam, bismillah 21 kali.
nggak berani tidur kalau itu belum dibaca. Oh ya Bu, Pak, alhamdulillah saya datang ke sini 6 orang semuanya. Yang 6 orang ini saya yang sudah tidak asing lagi. Kemudian ada mamanya anak-anak, alhamdulillah saya sudah punya anak 3 sekarang. Alhamdulillah. Anak yang pertama pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmalaya. Kemudian anak yang kedua Alifah Maryam, kelahiran Rumah Sakit Nur Aini. Kemudian anak yang ketiga berusia 3 tahun sebentar lagi. Kemudian ada adik saya tadi yang besar, dulu pernah tinggal di Batam 1 sekitar 1 bulan, sekitar tahun 2007 atau 2008. Sekarang sudah menikah kurang lebih 7 bulan dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Manazilul Huda di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Jadi semuanya 6 orang. Mohon didoakan semuanya supaya barokah. Para ibu, para bapak, jamaah ahli pengajian rahimakumullah, dengan adanya iman kaya baik, semakin tambah infak sodakohnya. Miskin pun baik, berkurang hisabnya. Awas, Rasul berdoa itu bukan minta kaya, tapi minta miskin. Cuman Rasul nggak ngajarin sama umatnya supaya berdoa minta miskin, karena takutnya nggak tahan. Karena kadal fakru ayyakuna kufron, terkadang kefakiran itu menjadikan orang kufur. Dengan adanya iman, sehat baik tambah syukurnya, sakit pun baik berguguran dosanya. Kuncinya adalah iman. Maka kembali saya dan kita semua rawat iman kita, jaga iman kita. Bahkan Rasul kepada para sahabat sering mengatakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian semua, kata Rasul. Padahal kita tahu sahabat itu keimanannya luar biasa, tapi selalu ditekankan oleh Rasul, jadidu imanakum. Sahabat bertanya, wa kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Dan bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami wahai Rasul? Kata Rasul, faksiru qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak kalimat ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah kita sering mengamalkannya, insya alhamdulillah. Ibu bapak jamaah ahli pengajian rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Ibnu Athaillah, keadaan iman seseorang itu terbagi 2 bagian. Terbagi berapa Bu? 2. Terbagi berapa Bu? 2. 1. Ada iman yang hanya sekedar percaya. Iman yang hanya sekedar percaya. Yang kedua, ada iman yang sampai yakin. Iman yang sampai yakin, bahkan sampai mencorong bersinar nurul yakin, cahaya keyakinan. Sebagai bahan introspeksi untuk saya, untuk kita semua, iman yang hanya sekedar percaya dan iman yang sampai yakin itu efeknya berbeda dalam kehidupan. Kalau iman yang hanya sekedar percaya, maksud sekedar percaya itu ketika ditanya, Mbah, Tuhan kita itu yang menciptakan kita itu siapa Mbah? Kata Mbah Mul, Gusti Allah. Alhamdulillah bisa Mbah. Mbah, mana dalilnya bahwa Allah itu ada?
Kalau itu Mbah boten ngertos Pak Ustad, itu Pak Haji Gito yang tahu. Mbah ikut Pak Haji Gito aja kata Mbah. Nah, itu iman yang hanya sekedar percaya yang tidak tahu dalil-dalilnya. Ketika iman itu hanya sekedar percaya, maka efeknya adalah ibadahnya pun sedikit. Tapi ketika iman itu sampai derajat yakin, efeknya ibadahnya pun banyak plus berkualitas. Seperti halnya bola lampu. Kalau lampu itu hanya 5 watt, itu pun teknologi yang lama, meyenet kalau bahasa Inggrisnya. Itu yang tersinari itu hanya sedikit. Tapi kalau lampu itu terang, teknologi terkini, sebutannya LED, ya LED apa LED? Oh LED, tulisannya LED, terang 80 watt, semua kena sinar, banyak yang tersinarinya. Nah begitu pula kalau iman kita lemah, iman kita sedikit, hanya sekedar percaya, sedikit ibadahnya. Tapi kalau iman kita sampai yakin, bahkan sampai ada nurul yakin, banyak nanti ibadahnya. Sehingga kata Syekh Ibnu Abdillah, lau asrokolaka nurul yakin la ro'aital akhirah. Kalau seandainya sinar cahaya keyakinan itu sudah menyinari hatimu, la ro'aital akhirah, maka hatimu akan bisa melihat akhirat, hatimu akan berjalan-jalan ke akhirat, sehingga tembus dia percaya di akhirat itu ada surga dengan berbagai fasilitasnya, sehingga tembus hatinya itu bahwa di akhirat itu ada neraka dengan berbagai macam siksaannya. Ketika hatinya tembus bahwa di akhirat itu ada surga dengan berbagai macam kenikmatannya, semangat dia ibadah. Ketika hatinya tembus melihat bahwa di akhirat itu ada surga, ada neraka dengan berbagai macam siksaannya, takut dia untuk berbuat dosa, direm. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, iman kita bukan hanya sekedar percaya, tapi sampai derajat yakin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ahli pengajian rahimakumullah, sholawat beserta salam terus kita sanjung tinggikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatul ummahnya. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ahli pengajian rahimakumullah, ada Isra, ada Mi'raj. Bu, ibu, satu dua Isra itu diberjalankannya Nabi dari kota Mekah, Masjidil Haram, ke kota Palestina, Masjidil Aqsa. Kurang lebih jaraknya 1500 km. Itu Isra. Mi'raj itu naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa di Palestina ke langit ke-1, 2 sampai langit ke-7. Naik lagi ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke alam lahut, mustawan, rof, itu Mi'raj. Nah, Isra kemudian Mi'raj ini ada 3 pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Isra Mi'raj itu birru'yah shadiqah, hanya mimpi yang benar saja. Itu hanya mimpi saja. Ini pendapat yang pertama. Ini pendapat sahabat Muawiyah, mimpi saja.
Kemudian yang kedua, ada yang berpendapat Nabi Isra Mi'raj itu birruhi faqat, ruhnya saja yang Isra Mi'raj, badannya ada di rumah. Ini pendapat istri beliau, Siti Aisyah. Ini pendapat Siti Aisyah. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu adalah ruhnya saja, jasadnya ada di rumah. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa Nabi Isra Mi'raj itu ruh wal jasad, ruhnya dan jasadnya. Bukan hanya ruhnya saja, tapi jasadnya juga. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat mayoritas jumhurul ulama ahli sunnah wal jamaah, berdasarkan firman Allah yang sudah dibaca oleh kita tadi, subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Bi abdihi, abdi, hamba. Abdi itu tafsirnya istima'ur ruh wal jasad, berkumpulnya ruh dan jasad. Jadi kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Isra Mi'raj itu ya jasadnya ya ruhnya. Nah, itu pendapat yang ketiga. Insya Allah kita semua mengikuti pendapat yang ketiga. Loh, kenapa itu pendapat sahabat nggak kita ikuti? Waktu itu Muawiyah berpendapat bahwa Nabi Isra itu hanya mimpi. Muawiyah belum masuk Islam, karena Muawiyah masuk Islamnya pas Fathu Makkah. Sementara Isra Mi'raj itu terjadinya Nabi masih di Mekah, tahun ke-10 kenabian. Loh, kenapa pendapat Aisyah tidak kita ikuti? Waktu itu Aisyah memang sudah jadi istri Nabi, tapi belum tidur bareng karena masih kecil. Belum tidur bareng karena masih kecil. Maka kita ikut pendapat yang ketiga, itu Isra Mi'raj. Ibu mempelajari, memperingati, meyakini Isra Mi'raj itu sangat penting. Makanya bagi kita peringatan Isra Mi'raj itu penting. Mungkin bagi yang lain bid'ah katanya, karena Rasul juga tidak sesat. Kalau sesat maka masuk neraka. Begitu dan begitu terus kata-kata mereka itu. Emangnya neraka milik mbahnya? Ibu jamaah ahli pengajian rahimakumullah, kenapa memperingati Isra Mi'raj itu penting? Karena Isra Mi'raj itu adalah bagian dari akidah sam'iyat. Akidah apa, Bu? Sam'iyat. Akidah yang wajib kita ketahui, kita yakini, karena telah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran dan telah disabdakan oleh Nabi di dalam hadis. Maka dengan adanya peringatan Isra Mi'raj, minimal kita jadi tahu dari jadi yakin, dari yakin jadi sah iman kita. Alhamdulillah. Itu Isra dan Mi'raj. Kemudian naik Nabi ke langit yang ke-1.